Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 4 SD Islam Khairunas. Apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran tematik pada pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kita masih belajar di tema 4, berbagai pekerjaan muatan IPA. Dari sebelumnya, kita telah mempelajari sumber daya alam. Sumber daya alam terbagi menjadi berapa? Ya, sumber daya alam terbagi menjadi 2. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Dan anak-anak masih ingat bagaimana cara untuk tetap melestarikan sumber daya alam yang ada? Semoga anak-anak masih mengingatnya dan dapat mempraktikannya. Sekarang anak-anak perhatikan upaya pelestarian sumber daya alam. Cara garis besarnya ada 3. Yang pertama, penghematan sumber daya alam. Di sini maksudnya adalah pemanfaatan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Perlu adanya pembatasan untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Tujuannya agar tidak cepat habis. Upaya pelestarian sumber daya alam yang kedua yaitu perlindungan. Yang dimaksud perlindungan di sini adalah upaya melindungi sumber daya alam agar tetap lestari dan tidak mengalami kepunahan. Nah, kalau sampai punah, kita tidak bisa melihatnya lagi. Contoh, dibuat tempat seperti taman nasional, hutan lindung, dan cagar alam agar kita dapat melestarikan sumber daya alam yang masih ada. Dan yang terakhir adalah pemeliharaan, yaitu memelihara sumber daya alam agar lestari dan dapat dinikmati hingga generasi mendatang, sehingga anak cucu kita dapat merasakan apa yang kita rasakan sekarang. Contohnya, menjaga hutan, melakukan tebang pilih, dan reboisasi. Anak-anak, sumber daya alam yang ada di bumi kita itu harus dimanfaatkan secara bijak, karena tidak selamanya sumber daya alam ini tersedia. Jadi kita harus memanfaatkannya secara bijak sehingga anak cucu kita bisa merasakannya juga. Dalam pemanfaatannya, kita bisa menggunakan bantuan teknologi. Pemanfaatan sumber daya alam nanti dibagi menjadi 2 ya. Ada yang langsung dan tidak langsung. Langsung di sini maksudnya adalah kalian bisa mengambil sumber daya alam itu untuk bisa dimanfaatkan atau dinikmati. Contohnya ketika kalian memetik buah pepaya, kemudian kalian kupas dan bisa kalian makan secara langsung. Nah, yang tidak langsung, jadi kita membutuhkan bantuan sesuatu atau bantuan alat. Misalkan kita ingin membuat kertas. Nah, kertas ini terbuat dari mana? Kertas ini terbuat dari serbuk kayu. Jadi kita olah dulu kayunya sebelum jadi kertas. Ini masuknya yang tidak langsung. Kemudian di sini teknologi yang terpenting yaitu teknologi harus ramah lingkungan. Kenapa? Karena teknologi yang ramah lingkungan itu diciptakan untuk mempermudah kehidupan manusia, tetapi tidak menimbulkan dampak negatif bagi alam atau lingkungan. Nah, sekarang pemanfaatan dan pengolahan sumber daya alam dengan teknologi yang pertama yaitu pengolahan kayu. Contohnya, kayu itu berubah menjadi furnitur maupun menjadi kertas dan bahan-bahan yang lainnya. Kemudian pertanian, kita bisa menggunakan teknologi sederhana seperti bantuan kerbau maupun sapi. Itu teknologi sederhana, dan kita bisa menggunakan teknologi modern yaitu menggunakan traktor. Lalu perikanan, kita bisa juga memanfaatkan teknologi sederhana yaitu menggunakan jaring atau jala sehingga tidak merusak ekosistem yang ada di sungai atau laut. Kita juga bisa menggunakan teknologi modern yaitu menggunakan jala mesin, kemudian menggunakan kapal bermesin sehingga tangkapan ikannya lebih banyak. Tetapi hati-hati, jangan sampai merusak ekosistem sungai dan laut. Kemudian
Pengolahan makanan. Pengolahan makanan di sini kita ada bantuan dari mikroorganisme, yaitu makhluk hidup yang tidak bisa dilihat dengan mata secara langsung, dan kita membutuhkan mikroskop alat bantu untuk melihatnya. Contohnya dalam proses pembuatan susu, tempe, yogurt, dan tapai. Yang terakhir, dalam pengawetan makanan di sini ada banyak caranya, bisa pengkalengan, pengasinan seperti ikan asin, kemudian bisa pendinginan seperti halnya kita beli sosis, diawetkannya dengan cara pendinginan. Kegiatan yang dilakukan oleh petani nelayan, kegiatan pengolahan sumber daya alam lain yang bermanfaat bagi masyarakat adalah kegiatan pembuatan kertas. Di sini Bapak akan menyampaikan proses pembuatan kertas. Yang pertama, kayu dikupas kulitnya dan dipotong hingga berukuran sangat kecil. Kemudian, potongan kayu dicampur dengan bahan kimia hingga menjadi bubur kertas atau pulp. Yang ketiga, pulp dicampur dengan bahan pemutih untuk menghasilkan kertas berwarna putih. Lalu keempat, pulp masuk ke dalam mesin pembuat kertas. Kelima, kandungan air dalam pulp dihilangkan dengan mesin press. Keenam, kertas digilas sehingga membentuk lembaran dengan ketebalan tertentu. Ketujuh, kertas yang sudah jadi digulung menjadi gulungan besar dan siap digunakan sebagai bahan baku pembuatan buku. Nah, itulah proses pembuatan kertas. Jadi ternyata cukup panjang prosesnya. Itu sebabnya kita harus selalu mengupayakan kegiatan tertentu supaya sumber daya alam yang berkaitan dengan kertas ini bisa lestari, yaitu menjaga supaya kayu-kayu itu tumbuh dengan baik. Lalu akhirnya kita sebagai pengguna kertas harus selalu hemat dalam penggunaannya. Apakah kayu merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Amatilah proses pengolahan kayu pada gambar tersebut. Pohon di hutan lalu ditebang, kemudian diangkut ke kota dan dikirimkan ke pengrajin kayu, kemudian dikirim ke toko mebel, dan barang kerajinan kayu digunakan konsumen untuk memenuhi kebutuhan. Tahukah kamu dari mana kayu? Kayu berasal dari hutan. Salah satu hutan di Indonesia yang sering diambil pohonnya adalah hutan di Kalimantan. Hutan Kalimantan merupakan salah satu hutan yang paling sering diambil kayunya. Dahulu hutan Kalimantan sangat lebat dan merupakan paru-paru dunia atau penghasil oksigen. Kini pohon-pohon di hutan Kalimantan semakin berkurang jumlahnya akibat sering terjadinya kebakaran hutan. Sekarang perhatikan gambar pada video ini. Bagaimana perubahan penampakan hutan Kalimantan dari tahun ke tahun? Anak-anak, dari gambar kalian bisa lihat bahwa dari tahun 1950 hampir seluruh wilayah Kalimantan tertutupi hutan, dan dari tahun ke tahun semakin berkurang, dan tahun 2020 hampir setengah wilayah hutan yang gundul. Hal utama yang pohon-pohon di hutan Kalimantan semakin berkurang adalah eksploitasi yang berlebihan. Eksploitasi merupakan pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Salah satu sumber daya alam yang sering dieksploitasi adalah hutan. Eksploitasi hutan yang berlebihan dapat merugikan manusia dan lingkungan sekitar. Berikut ini beberapa contoh akibat eksploitasi hutan yang berlebihan. Berkurangnya ketersediaan oksigen, suhu bumi semakin meningkat atau global warming, rawan terjadi bencana alam misalnya banjir, berkurangnya sumber makanan dan hilangnya habitat hewan. Manfaat sumber daya hutan sebagai tempat wisata dan rekreasi, sebagai penghasil oksigen atau udara bersih, mencegah terjadinya bencana banjir dan longsor, sebagai habitat berbagai macam hewan dan tumbuhan,
sebagai tempat penyimpanan air tanah bagi makhluk hidup lain. Hutan banyak memberikan manfaat bagi manusia dan lingkungan. Kita wajib menjaga kelestarian hutan. Penebangan hutan dapat merusak lingkungan. Dampak penebangan hutan yang pertama, mengurangi kesuburan tanah, menyebabkan pemanasan global, menghilangkan habitat hewan dan tumbuhan yang ada di hutan, menyebabkan terjadinya bencana banjir, tanah longsor, mengurangi keanekaragaman hayati di hutan. Cara menjaga kelestarian hutan: yang pertama, menebang pohon yang sudah tidak produktif. Kedua, mencegah adanya penebangan hutan secara liar dan sembarangan. Ketiga, memanfaatkan sumber daya alam di hutan secara bijaksana. Keempat, menerapkan sistem tebang pilih dengan membatasi jenis pohon yang dapat ditebang. Kelima, melakukan reboisasi, menanam satu tanaman untuk mengganti satu pohon yang ditebang. Pengelolaan sampah dan barang bekas. Barang-barang bekas dan sampah dapat diolah dengan cara 4R. Yang pertama, reuse, kedua reduce, ketiga recycle, keempat replace. Peran 4R bertujuan untuk mengurangi barang-barang bekas dan sampah dari aktivitas manusia. Apa itu 4R? Yang pertama, reduce, yaitu mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah. Sampah yang dibuang ke lingkungan harus sedikit mungkin. Contoh, membawa air minum dalam botol sendiri daripada membeli air minum dalam kemasan. Kemudian, reuse, menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda. Contoh, menggunakan kaleng bekas cat untuk dijadikan tempat sampah atau pot tanaman. Selanjutnya, recycle, mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru. Contoh, mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Dan terakhir, replace, mengganti benda yang biasa digunakan dengan benda yang ramah lingkungan. Contoh, memilih menggunakan sapu tangan daripada tisu. Sekian materi yang sudah Bapak sampaikan. Terima kasih yang sudah menyimak pembelajaran dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan Bapak akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.